Apakah kita masih layak disebut manusia jika belas kasih telah mati? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi. Hanya karena salah paham yang mematikan dan sebuah tuduhan tak berdasar, nyawa seorang remaja polos berusia 15 tahun, seorang anak dengan kebutuhan khusus, harus direnggut secara keji. Ia bukan kriminal, ia adalah korban. Ini bukan sekedar berita duka, ini adalah cermin retak bagi moral kita semua. Bersiaplah untuk terdiam dan merenung. Mari kita bedah kasus tragis yang mengguncang Karawang ini. Halo Scooper, selamat datang kembali di The Scoop, tempat kita mengupas tuntas berita dan kisah di balik layar yang patut kita renungkan dan perjuangkan keadilannya bersama-sama. Kami hadir untuk menyoroti suara yang terbungkam dan isu-isu yang mendesak untuk dibahas. Jika Anda percaya pada kekuatan jurnalisme yang fokus pada kemampuan dan penegakan hukum, tolong tunjukkan dukungan Anda sekarang juga. Klik tombol like untuk empati, share agar pesan ini menyebar, dan subscribe sekarang juga. Karena dukungan Anda adalah fondasi yang kokoh bagi The Scoop untuk terus mengangkat isu-isu penting ini tanpa gentar. Mari kita sejenak menunda penghakiman dan mengenal lebih dekat sosok yang menjadi korban di pusat kisah pilu ini, R. R adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun berasal dari Purwakarta. Namun, kehidupan R jauh dari kata mudah. Ia adalah penyandang disabilitas tunagrahita. Ini berarti R memiliki keterbatasan intelektual dan perkembangan yang signifikan. Kondisi ini mempengaruhi kemampuannya untuk berpikir secara abstrak, memahami situasi sosial yang kompleks, belajar dengan cara konvensional, dan membuat keputusan yang logis layaknya remaja seusianya. Dalam istilah awam, ia memiliki kesulitan besar dalam mengolah informasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. R tumbuh dalam kondisi yang juga penuh tantangan. Ia tidak lagi memiliki orang tua yang membuat hidupnya bergantung sepenuhnya pada kasih sayang dan perlindungan dari keluarganya. Ia adalah anak yang rentan, yang membutuhkan pengawasan ekstra, pengertian, dan kesabaran dari lingkungan sekitar. Keluarga R tentu sudah berusaha keras melindungi dan merawatnya. Namun kita tahu bahwa terkadang satu detik kelalaian atau satu langkah keluar dari batas aman bisa membawa petaka, terutama bagi seseorang dengan keterbatasan seperti R. Penting untuk kita garis bawahi dan tanamkan dalam benak kita, R bukanlah seorang kriminal. Ia adalah seorang remaja polos yang karena kondisinya mungkin saja tidak mengerti konsep milik orang lain atau batas privasi. Ia bergerak murni didorong oleh insting atau kebingungan, bukan niat jahat. Ia hanyalah cerminan dari jutaan penyandang disabilitas lain di luar sana yang berhak atas rasa aman dan perlindungan. Inilah esensi kemanusiaan yang harus kita perjuangkan. Kisah tragis ini berpusat pada sebuah insiden di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang. Pada hari naas itu, R yang seharusnya berada dalam pengawasan aman, entah bagaimana bisa sampai di lokasi tersebut. Detail pasti tentang bagaimana R berpindah tempat dari Purwakarta ke Karawang masih diselidiki, menambah lapisan misteri dan kebingungan dalam kasus ini. Inti dari tragedi ini bermula ketika R, dalam kondisi keterbatasannya, tiba-tiba masuk ke dalam rumah salah seorang warga. Kita tidak tahu pasti motivasi R, apakah ia tersesat dan mencari perlindungan, apakah ia haus atau mencari air, apakah ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya sebagai seorang anak. Apapun motifnya yang jelas, motif itu lahir dari kecacatan intelektualnya, bukan dari kesadaran untuk melakukan tindak pidana. Sayangnya, ketika pemilik rumah mengetahui kehadiran R, belas kasihan dan pemahaman tidak menjadi respon pertama. R, seorang remaja yang tampak kebingungan, langsung dicurigai melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sinyal bahaya berbunyi, alih-alih berusaha berkomunikasi dengan tenang atau mengenali tanda-tanda disabilitas yang jelas terlihat. Warga yang panik dan diselimuti asumsi langsung menyimpulkan tanpa verifikasi. Kesalahpahaman ini ditambah dengan kurangnya kesadaran publik terhadap disabilitas tunagrahita menjadi pemicu awal dari bencana kemanusiaan yang akan terjadi selanjutnya. Sinyal bahaya inilah yang berubah menjadi api kemarahan. Sinyal bahaya yang berubah menjadi api kemarahan segera menjalar. Teriakan maling yang disematkan pada R, seorang anak yang tidak mengerti arti kata tersebut, bertindak sebagai pemantik yang memanggil massa. Disinilah letak kegagalan moral kolektif kita. Alih-alih mengamankan R dan memanggil aparat penegak hukum yang berwenang, sekelompok orang justru memilih untuk melakukan aksi main hakim sendiri yang sangat dilarang oleh hukum.
Dalam kondisi panik dan amarah yang tak terkendali, nurani seolah hilang. Mereka mengabaikan fakta yang sangat jelas terlihat bahwa R adalah seorang remaja dan bahwa R memiliki keterbatasan mental. Mereka tidak melihat manusia di hadapan mereka. Mereka hanya melihat target amarah yang disimpulkan secara sepihak sebagai ancaman. Pengeroyokan pun terjadi. Kami tidak akan mendeskripsikan adegan kekerasan secara eksplisit demi menjaga batasan komunitas YouTube. Namun kita tahu bahwa R mengalami serangan fisik yang brutal dan tidak proporsional. Dampak dari aksi keji ini sangat menghancurkan. R yang tubuhnya rapuh dan pikirannya terbatas, mengalami luka parah yang luar biasa. Ia dihajar hingga tidak berdaya dan tergeletak dalam kondisi kritis. Tindakan sekelompok orang ini bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi manusia R sebagai individu dan sebagai penyandang disabilitas yang harus dilindungi. Kekejaman ini mencoreng wajah hukum dan kemanusiaan kita, membuktikan betapa rentannya kelompok disabilitas di hadapan arogansi massa. Setelah insiden pengeroyokan yang kejam itu, R segera dilarikan ke fasilitas kesehatan. Ia pertama kali dibawa ke RSUD Karawang. Kondisinya saat itu sudah sangat mengkhawatirkan. Babak belur, tidak sadarkan diri, dan berada di ambang batas antara hidup dan mati. Melihat kondisi yang kritis, R kemudian dirujuk ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intens dan spesifik. Di RSUD Bayu Asih, tim dokter segera berjuang mati-matian. R harus menjalani operasi bedah saraf darurat yang kompleks, sebuah indikasi betapa parahnya cedera yang dialami di bagian kepala dan tubuhnya. Setelah operasi, R dirawat di ruang perawatan intensif anak (PICU) dengan bantuan alat bantu pernafasan ventilator. Ini adalah perjuangan panjang yang melibatkan seluruh sumber daya medis untuk menyelamatkan nyawa R. Sayangnya, takdir berkata lain. Meskipun telah mendapatkan penanganan terbaik dan dukungan alat-alat canggih, kondisi kesehatan R terus menurun. Cedera yang diakibatkan oleh pengeroyokan itu ternyata terlalu fatal untuk ditanggung oleh tubuh kecilnya. Setelah beberapa hari berjuang dalam kondisi koma, pada Kamis 13 November 2025, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, R dinyatakan meninggal dunia. Kisah seorang anak disabilitas yang harus berakhir tragis di tangan massa yang picik. Kematian R bukan hanya kehilangan bagi keluarganya, tetapi juga merupakan kegagalan besar bagi seluruh masyarakat kita. Kematian R mengakhiri hidupnya, tetapi harus memicu dimulainya proses penegakan hukum yang serius. Keluarga korban yang berduka mendalam telah mengambil langkah penting dengan melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polres Karawang. Tindakan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa keadilan untuk R dapat ditegakkan. Langkah pertama dan sangat krusial yang diambil adalah dilakukannya autopsi pada jenazah R. Autopsi ini bukan sekedar prosedur formalitas. Ini adalah proses ilmiah yang akan mengungkap secara rinci penyebab pasti kematian R, serta detail cedera-cedera yang dideritanya. Hasil autopsi akan menjadi bukti material yang tak terbantahkan di hadapan pengadilan. Hasil autopsi akan menjadi bukti material yang tak terbantahkan di hadapan pengadilan, menghubungkan secara langsung tindakan brutal para pelaku dengan konsekuensi fatal, yaitu hilangnya nyawa R. Tugas Polres Karawang sekarang sangat berat namun jelas. Mengidentifikasi, menangkap, dan memproses hukum semua individu yang terlibat dalam aksi main hakim sendiri ini, baik yang secara aktif memukul maupun yang memprovokasi. Mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di bawah pasal-pasal pidana yang relevan, termasuk pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Kita sebagai masyarakat sipil harus terus memantau dan menyuarakan agar proses hukum ini berjalan transparan, adil, dan tanpa pandang bulu. Keadilan harus ditegakkan, tidak hanya untuk R, tetapi juga untuk mengirimkan pesan tegas bahwa di negara hukum tidak ada tempat bagi aksi main hakim sendiri. Kisah tragis R adalah palu godam yang menghantam kesadaran kita. Pesan moral hari ini sangat mendesak. Hentikan kebiasaan main hakim sendiri yang biadab. Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Kita hidup di negara hukum, bukan di hutan rimba. Gunakan hati Anda untuk berempati, dan gunakan akal sehat Anda untuk memanggil pihak berwajib, bukan untuk melakukan kekerasan. Marilah kita didik diri kita untuk bersabar, untuk memverifikasi informasi, dan untuk mengutamakan belas kasih di atas amarah yang membutakan.
Mari jadikan R simbol perjuangan hak penyandang disabilitas untuk hidup aman. Terima kasih banyak Scooper sudah menemani The Scoop merenungi kisah yang begitu menyentuh hati ini. Mari kita doakan agar R diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk berjuang mencari keadilan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap waspada, dan selalu junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.